cukup hebat. Buyback ada buyback-buybackan. Buyback, nih boleh aku titip ke lu ya. Lu yang jual, gue yang beli. Nah, saya mau buyback 200M. Tapi yang jual dia juga. Waktu itu crash yang minus 60. Oke. Nah, gue langsung belanja mobil. Lu mau ngehilang spending berapa juta untuk beli baju bagus, dress well, daripada lu putus hubungan? Nggak mau dong. How the hell would you know kayak gitu kalau hari ini nggak akan jelek misalnya? Kalau misalnya rebound, Ko Hengki, Halo. welcome to the Inner Circle. Thank you Ko udah mau datang. thank you for having me. Pas gue bikin Inner Circle ini, gue kan ada list beberapa nama-nama temen dan kenalan yang gue pengen banget undang dan ajak datang lah ya. Ko Hengki ini salah satu topiknya gue. Thank you, thank you. Makanya ini gue agak keep Ko Hengki tuh agak udah jalan beberapa episode gitu. Jangan awal-awal banget supaya ada trafficnya dulu gitu. Orang udah tahu baru wah Ko Hengki. Thank you, thank you. Jadi ada cerita lucu guys. Jadi hari ini pas kita janjian mau podcast, tadi paginya ternyata kita sama-sama ada di Satu lapangan. satu lapangan tanpa kita tahu. Iya. Tapi Ko Hengki turun, guanya driving. Coaching lah. Coaching, ya. Tapi tetap kalah dari Ko Hengki. Enggak lah. Jadi menurut gue ya, Ko Hengki ini kenapa gue excited banget untuk ajak lu datang ke sini ya Ko? Karena gue melihat Ko Hengki salah satu sosok, gue nggak mau bilang influencer ya, tapi kayak praktisi di dunia finance yang punya komunitas juga, tapi berbeda banget sama yang lain-lain. Salah satunya yang gue notice itu adalah ketika bear market, jadi kan kita kemarin itu ada crash, ada apa Betul. drama-drama di sana lah ya. Betul. Gue nggak mendengar satupun apa ya kayak komplain atau berita buruk tentang Remora loh. Sedangkan yang lain-lain ya kita udah tahu lah ya. Oke. Banyak yang ya dijelek-jelekin atau apa. Itu salah satu alasan gue pengen coba breakdown juga sih. Strategi mungkin Ko Hengki dalam nge-maintain porto sendiri dan juga nge-lead teman-teman yang ada di komunitas ini ya. Oke. Nah, gue sebelum kita masuk ke sana gue penasaran kok. Kemarin gue lihat ada story kalau Remora bakal di stop atau Betul. apa tuh? Di stop. Di stop. Iya. Di stopnya itu pause. I don't know. To be honest, I don't know. Karena kan dari awal emang hitungannya udah pensiun ya. Tahun lalu itu nggak ada lagi Remora sama sekali. Nah, jadi ceritanya adalah waktu itu jackpot di Hyperliquid. Oke. Ya, of course you have heard about it gitu kan. Iya. Nah, udah jackpot Hyperliquid udah selesai. Udah nggak trading lagi sama sekali. Oke. Jadi benar-benar pensiun santai-santai sampai ketika mungkin bulan 6, bulan 7. Nah, agak kesepian lah kayak I don't know what to do. Jadi dari sana kemudian ada orang approach, barulah Remora kita start over lagi. Oke. Tapi itu hanya pure untuk karena di gini. Lu make it-nya dari pertamanya, make it-nya dari mana? Dari 0 sampai kesekiannya itu dari mana? Saham aku bilang kan. Oke. Terus lu tinggalkan begitu aja. Terus don't you want to transfer the knowledge kayak gitu. Oke. Terus dari sana, oke, I might do it, but I'm not going to do it for long lah gitu. Karena udah comfortable enough. Jadi dari mungkin Agustus ya, aku lupa around that lah, bulan 8, bulan 9. Oke, start Remora lagi dan sampai sekarang lumayan ada kesibukan yaitu ngurusin wedding. Oke. Actually, aku nggak gitu ngurusin. Cuman kan aku selalu hadir, selalu datang lah. Fiance mau apa segala macam, mau fitting baju lah, mau cek venue lah, tes makanan lah, undangan lah segala macam. Ya input gue sih, gue selalu serahkan ke dia. Cuman kan hadir terus. Dan agak gemes aja lihat detail perintilan warnanya dia mau kayak gitu. Jadi I have decided, maybe it's a good time untuk gue pause juga. Ya, because I wanna enjoy the moment of the marriage kayak gitu. Dan apakah akan back to the market lagi? I don't know. Oke, tapi ini berarti komunitasnya yang di stop dulu atau Ko Hengki secara personalnya juga stop di market? Enggak, kalau di market tetap aku lanjut. Karena kan masih ada anak-anak yang di Discord kayak gitu kan. Iya. Saya masih ada kewajiban ke mereka. Bukan kewajiban lah ya, yang penting ya they trust me for a year gitu kan. Of course I'm going to finish it. Cuman nggak terima orang baru lagi seperti itu. Oke, tapi berarti
intinya adalah secara Ko Hengki sendiri tetap trading dong, aktif dong. Sure. Harus Untuk- dong. untuk kayak pribadi. gitu. Iya, karena I like it kayak gitu. Nggak, kalau tanpa misalnya let's say nggak ada member yang lagi di Remora ini sekarang, apakah memang akan stop juga atau nggak? Tetap lanjut? Tetap lanjut kayak gitu. Oke. Karena I just love the market aja. Karena waktu itu ada momen-momen yang kita stop market itu sepi banget dalam hidup. Gak ada rasa gitu loh. Oh gitu. Berarti malah sekarang kalau nggak trading, rasanya hampa. Bukan nggak trading ya. Lebih tepatnya kalau out semua, I Oke. don't know what to do gitu. Hobiku cuman ya depan komputer doang gitu. Di depan komputernya ngapain kayak gitu. Nah, Oke. jadi I just love ya catching up in the market lah. Oke. Nah, balik ke pertanyaan tadi kok. Kalau menurut Ko Hengki sendiri, kenapa Remora ini bisa jadi salah satu community yang menurut gue ya paling strong lah. Bahkan ketika bear market, karena nggak banyak loh komunitas yang bisa bertahan. Mungkin bukan salah foundernya juga, tapi ya the market yang memang lagi nggak mendukung. Tapi kan ketika market nggak mendukung, banyak yang loss, orang mau meluapkan emosi, kena lah si founder. Betul. Tapi gue nggak denger apapun berita aja tentang Ko Hengki loh. Ini malah banyak yang bilang, wah top banget gitu loh. Thank you. Ya mungkin they are being kind aja lah gitu. Oke. Ya for sure kita tentu ada strategi. Emang dari awal kita Agustus sampai akhir tahun sebelum MSCI crash itu kita jackpotnya luar biasa. Karena saham yang kita main itu nggak related to index mungkin naik 1%, kita bisa naik 10%, 20%. Oke. Nah, ada jackpot. Betul, kita kena crash juga, pasti ada drawdown. Dan dari sana, pas drawdown, first thing first, yang aku kasih tahu semua, kita cut. Kayak gitu. Dan for those yang dengerin cut, kita nge-trade lagi di bawah, seharusnya, kalaupun nggak BEP, minimal mendekati. Oke. Kalau misalnya, let's say lah, minus 30%, let's say. Seharusnya udah jadi minus 10% atau sekian belas persen kayak gitu. Cuman, dan rata-rata saham yang kita main itu saham yang enggak related to index. Jadi indeksnya drop, benar dia kena drop, tapi dia bisa anomali, nge-break high sendiri. Dan kita mainnya pure main sama market. Jadi nggak ada deal-dealan, nggak ada segala macam. I think, dan ketika saya beli, mereka belinya harganya kurang lebih sama. Adalah ketika saya ngomong, wah saya beli ini, harganya ada spike up 3%, 4%, tapi nggak jauh kayak gitu. Nah kalau dia rugi, for sure saya rugi juga. Dan ketika dia untung ya, kita untungnya sama kayak Oke. gitu. Nggak ada deal-dealan tadi itu maksudnya apa nih kok? Main sama market, nggak ada deal-dealan. Mungkin teman-teman di sini ada yang kurang paham gitu. Kalau main sama market itu definisinya ya udah kita free fight di market. Karena banyak mungkin bahasanya adalah banyak orang terima deal dalam artian dititipin sama pemilik emitennya. Oke. Nah itu yang mungkin quite differentiate Remora dengan yang lain. Karena emang dari awal yang nawarin deal pasti nggak pernah aku terima. Jadi kalau beneran barangnya bagus, kalau barang bagus gue makan di market deh kayak gitu. Tapi ada. Yang tawarin banyak gitu, cukup banyak, sangat banyak gitu. Jadi pas awal-awal Remora naik, even sampai sekarang pun ya mungkin per minggu lah ada 2 emiten, 1 emiten gitu. Kok kita ada ini nih, mau ini nih, bantuin dong kayak gitu. Jadi selalu itu terus yang keluar. Ketemuan yuk, gue ada kenalan nih, mau gue kenalin. Ketemu ujungnya pasti bahas emiten. Bantu liquidin dong. Kita mau cari dana segini, mau tujuannya ini, mau ini ya. Selalu seperti itu. Oke. Kalau teman-teman di sini ada tips nggak kok gimana cara menghindari mereka itu akhirnya nerima rekomendasi yang ternyata titipan. Mungkin kalau langsung dengerin Ko Hengki, oke lah ya, aman nih, no titipan. Oke. Tapi kan mungkin mereka ada mendengar orang-orang lain atau mungkin random discussion atau analisis di mana sosial media gitu. Gimana mereka tahu kalau ini titipan atau enggak? Likuiditas jawabannya. Jadi rata-rata yang dititip itu ketika dia ngomong, jadi mereka itu konsepnya pingin dia jadi superhero. Jadi kayak misalnya Bro Leo nih. Oke. Bro Leo, lu ngomong besok hujan. Lu ngomong lusa apalagi ya? Lusa langitnya warnanya apa? Jadi apa? Nah, dia pingin Oke. Bro Leo jadi dewanya.
Begitu juga dengan saham. Lu call saham ini, gua akan naikin terus-terusan. Tapi ketika sahamnya naik, sahamnya itu nggak liquid. Dalam artian dia beneran naik 25%. Tapi nggak bisa beli. Jadi dia pentokin langsung arah. Naik 25% lagi, ya tetap nggak bisa beli. Naik 25% terus-terusan dan transaksi hariannya palingan ya 200 juta, 300 juta untuk dia sampai arah. Which is in capital market Itu kecil banget. kecil banget. Gua 300 juta 1 M itu gampang banget gitu. Nah, kemudian arah-arah, terus kan kita FOMO kan. Nah, keluarlah. Tuh kan gue bilang apa nih gue bagus. Baru nanti ada momen ketika arah udah dicukup dia ngedamnya gitu. Ngedam, oh ini koreksi sehat, beli lagi aja. Terus orang beli, beneran naik dikit terus diselesaikan. Rata-rata sahamnya gitu. Jadi naik kencang, nggak ada volume, nggak ada yang dapat barang. Itu pertama kali di announce. Terus ada volume gede banget di sini, which is sudah distribusi sangat banyak. Naik lagi dikit benar, tapi dipanggil hold, nggak boleh jual gitu. Karena the meaning of distribusi adalah orang memegang barang. Jadi dia kasih lu barang gitu kan. Selagi lu nggak TP, ya lu nggak bisa dibilang untung dong gitu kan. Nah nanti baru jatuh. Nah ketika jatuh adalah di blame. Oh gara-gara inilah makro lah atau ABCDEFG lah. Pasti ada. Jadi untuk mengetahui cara mengetahuinya paling gampang adalah likuiditasnya gitu. Apakah likuiditasnya itu dibuat atau likuiditasnya itu organik? Sama lah kayak mungkin Bro Leo lihat, wah ini konten orang followersnya 3 juta. Tapi kok yang view video dia cuma 10.000. Nah, suntik dong kayak gitu. Nah, ada yang followersnya cuma ya let's say 200.000, 100.000. Tapi yang view bisa 200.000, kok bisa 500.000. Wah ini organik semua. Nah, kurang lebih kayak gitu. Wow, itu gue langsung dapat gambarannya sih. Jadi, dan yang gue lihat ya, saham-saham kayak gini memang pada saat itu banyak gitu. Kayak Ko Hengki jelasin ciri-cirinya aja gue udah langsung kebayang, wah ini sebelum MSCI crash kemarin udah ada nih beberapa yang digoreng seperti itu. Betul, dan ketika crash dia blame-nya MSCI. Gara-gara MSCI nih semua crash. Padahal nggak ada hubungannya dan kayak gitu. Ini salah satu hal yang gue suka banget dari cara Ko Hengki sharing di sosial media juga ya. Kayaknya lu sama sekali nggak ada ngeblame MSCI makro apapun itu loh. Iya. Yang gue notice. Di luar kontrol. Ya karena gini, banyak orang itu ngepom-pom. Entah dia niatan ngepom-pom atau enggak lah ya. Maksudnya bikin FOMO lah intinya, bikin FOMO. Wah ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tapi ketika crash, ya udah tinggal nyari apa faktor eksternal yang semua orang nggak bisa kontrol untuk di blame. Oh ini bukan salah gue ya. Ini Black Swan, ini MSCI, ini Trump. Padahal kan ya at least harus ada strateginya juga dong untuk nyelamatin porto, apalagi kalau punya followers yang banyak ya. Betul. Jadi ya blaming kan it's easy ya. Blaming is easy for sure. Gitu. Nah ini ada yang menarik nih. Ko Hengki boleh kasih gambaran nggak pada saat itu? Kita kan tahu kalau misalnya Ko Hengki itu portonya nggak kecil lah. Kayak tadi misalnya beberapa saham aja dengan Ko Hengki masuk naik 2-3% langsung. Boleh di-share nggak kemarin ketika terjadi MSCI crash, drawdown di portonya Ko Hengki sendiri separah apa gitu? Atau biasa aja? Kalau pertama kali langsung crashnya itu kan langsung minus 15%. Ya. Nah itu aku nge-cut semua barang. Itu kurang lebih kenanya 60-an bio. Itu realize semua 60-an bio. Terus dia kan ada rebound lah ya. Rebound main itu. Jadi kayak tradingin. Nah luckily ada beberapa saham Pak PP yang kupegang gede in size, dia reboundnya luar biasa. Itu balik ke BEP. Jadi dari minus 60 jadi jadi berapa hari itu? Berapa minggu lah kayak beberapa gitu. Minggu. Iya. Nah itu happy banget kan? Nah terus kemudian kena lagi yang lain kayak gitu, kena Trump lah ini tuh. Kena lagi itu tapi kenanya nggak parah. Jadi minusnya jadi realize-nya jadi minus 20-an. Jadi dari 60 BEP ke minus 20-an, terus ya sekarangnya syukurnya market kan cenderung udah stabil. Dan saham-saham yang kita pegang itu rata-rata balik ke all time high-nya. Jadi sekarang udah plus lah, udah plus puluhan lagi kayak gitu. Oh ini keren banget. Itu strategi cut loss kayak gitu. Kalau nggak cut loss itu lebih babak belur. Ada beberapa saham yang nggak balik lagi ke all time high. Karena kan justru ketika momen market jelek kita akan ketahuan, wah ini emitennya peduli nggak sama harga sahamnya. Emitennya ngejagain nggak harga sahamnya.
Nah kalau emitennya turut beli, melakukan buyback lah, dijaga lah, diakuisisi segala macam, itu kan artinya dia peduli. Nah itu saham-saham yang kita pilih. Ada beberapa saham yang kita main yang nggak balik lagi kayak gitu. Dan untung kita nge-cut seperti gitu. Dan kemarin ada satu cerita menarik yang gue sampai baca postingan lu di IG kok. Wah ini Ko Hengki keren banget yang lu apa? Ketika market crash. Somehow Remora itu kayak ngelit satu sahamnya Pak PP naik sendiri gitu. Itu boleh diceritain nggak? Itu keren banget sih menurut gua. Itu sahamnya cuan namanya. Cuan. Karena kebetulan tikernya cuan kayak gitu. Dari semua saham Pak PP yang crash, cuan itu the only emiten yang Pak PP beli pada masanya. Oke. Terus kemudian ketika Pak PP beli, semua saham opening langsung ARB, langsung minus 5%, offernya gede. Cuan enggak. Cuan turunnya pelan-pelan, sellernya pelan-pelan, kayak gitu. Nah kita menandakan, wah ini artinya orang yang ngepanik sell nggak ada nih, kayak gitu kan. Kok bisa semuanya tiarap, ini nggak tiarap, kayak gitu. Pelan-pelan ujungnya tiarap, cuman dalam artian nggak separah yang lain. Terus kemudian Pak PP beli terus-terusan, dia umumin dia beli. Artinya Pak PP confident banget dong sama saham cuan. Nah ketika market mau rebound sedikit, kita sikat semua langsung cuannya. Nah, sikat cuannya hampir arah. Yang lain domino efek, yang lainnya bangkit ARB semua. Nah, itu I think the power of community ya, kayak gitu. Jadi community itu sangat penting dan kita ya mainnya saham-sahamnya liquid kayak gitu. Apa yang Ko Hengki rasakan pada saat itu? Itu kayak gimana ya? Membangkitkan IHSG. Membangkitkan IHSG sih enggak lah, itu ya ngefek dong. Karena kan sahamnya Pak PP bukan yang market cap kecil. Kalau misalnya yang lain keangkat naik kan nyimpek lah beberapa persen untuk IHSG. Ya domino efek lah kayak gitu. Cuman ya rasanya ya gue merinding sendiri sih kayak gitu. Oh nggak aku sangka ketika kita makan cuannya bangkit, IHSG-nya langsung nukik gitu, langsung nukik banget. Semua saham itu nukik. Terus kita langsung tembak. Nembak BRMS, nembak Dewa, nembak Inat, semua ARB-nya bangkit semua. Nah itu momen-momen yang minus 60 itu balik tuh dari sana kayak gitu. Dan itu satu hari loh tuh. Itu satu hari gila banget tuh. Satu hari itu gila, besoknya kan ada spread lagi, kita main lagi. Jadi ya dapatnya saham-saham yang seperti kayak gitu. Nah tapi kalau menurut Ko Hengki sendiri ya, kalau melihat kondisi sekarang ini kan, gue kemarin baca kalau sekarang ini kondisi market secara global itu level uncertainty-nya itu all time high. Betul. Jadi bahkan lebih parah dari COVID. COVID walaupun maksudnya banyak yang jadi korban pun level uncertainty kalah sama sekarang. Trump effect kan. Jadi tapi kalau menurut Ko Hengki sendiri, apa yang akan terjadi di market? Kita bilang di IHSG aja lah. Dalam tahun ini itu pandangannya seperti apa? Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan itu internalnya kita sih, dalam konteks MSCI tanggapannya gimana terhadap kita. Karena kalau MSCI misalnya, wah Indonesia masuk frontier, wah itu domino efeknya akan sangat besar. Karena kalau capital market saham itu kecil, kenanya kan yang lebih banyak yaitu bond lah segala macamnya. Nah jadi sebenarnya tentang perangnya Trump itu ngaruh ke oil. Benar, karena kan kita oilnya subsidi. Jadi fiskalnya kita sama internalnya kita itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi I think OJK, bursa itu they have, ya mereka udah melakukan semuanya. Lu minta apa? Masalahnya apa? Dia beresin. Nah ini udah oke semua yang dia. Cuma tinggal tanggapan MSCI-nya gimana. MSCI waktu itu ada kasih tanggapan. Udah nggak ada kata-kata frontier lagi. Nah itu actually to me itu bagus sekali ya. Nah jadi tinggal tunggu MSCI official apakah dia bisa terima semuanya. Mei ini adalah pengumuman. Tapi I guess ya seharusnya Mei ini masih belum deal menurutku. Mungkin akan postpone sedikit lagi. Nah tapi pretty confident kalau misalnya kita itu very unlikely masuk ke frontier. Nah itu masalah satu selesai. Kalau masalah perang, penting nggak penting ya gitu ya. Kita lihat S&P aja all time high kayak gitu kan. Lucu juga. S&P all time high. Kita tinggalan sendiri loh. Kok kita performance paling parah gitu. Kita minus 17%. South Korea the highest plus 50% kayak gitu. Dan kita ya di Asia itu kita paling parah karena ya berbagai masalah. Terus
fiskal, dan ya susah juga pemerintah karena kita kan udah keenakan subsidi BBM kan. Pertama sudah dinaikin nih. Yeah. Nah nanti yang bawahnya ini mau naikin atau enggak nih? Kalau nggak naikin kita susah karena oil dunia tuh naiknya luar biasa. Yeah. Sedangkan kalau kita naik kasihan yang bawah. Tapi kalau kita nggak naik negaranya susah juga. Jadi ya it's very tough decision untuk ya para pemangku kepentingan. Oleh karena itu kalau aku lihatnya sih seharusnya sih soft. Seharusnya soft. Jadi currently sih gue cukup ngebet. Gitu. Cukup ngebet. Tapi menurut Ko Hengki kalau misalnya nih ininya soft, apakah kita bakal kayak menikmati another bull run gila-gilaan kayak kemarin, atau masih ada yang kayak ya di sana-sana dulu aja, uncertainty-nya masih tinggi? I think ketika kalau MSCI-nya udah oke, kita akan nikmatin bull run. Masih tetap believe kalau misalnya end of the year kita cukup bullish. Kenapa? Karena kalau let's say gini, dari harga misalnya harga 2000 deh, 2000 jatuh ke 1000. Nah, ketika jatuh ke 1000, 1400, 1300, 1200, 1100, emitennya beliin terus-terusan. Oke. Sampai ke 1000, emitennya beliin terus nih. Kalau misalnya emitennya nggak confident, ngapain gue beli 1000? Ngapain gue beli 1400? Gue tunggu aja di 300 misal. Spreadnya jauh loh, 90% loh. Nah, tapi emitennya aja cenderung beli. Artinya apa? Artinya mereka cenderung confident. Apakah kita lebih pintar daripada orang fund atau emiten? I don't think so. Jadi that's why prinsipnya ya remor aja, kita ngikutin dia aja. Seperti itu. Kalau kita pusing, mereka jauh lebih pusing kayak gitu. Karena duit yang mereka beli buyback berapa? 500M, 300M gitu. Ada yang satu saham dia lagi koleksi, dia koleksi di harga mungkin 11 ribuan. Kena crash gitu. Dia udah koleksi 300-an M. Kayak kita lagi koleksi crash. Modal sekarang 7.000 something. Ya hilangnya lumayan kan? Iya. Jadi dan mereka beli lagi sekarang. Ini menandakan apa? Menandakan ya mereka terlepas makronya apapun, dia merasa, oh saham gue udah murah, gue mau beli sendiri. Nah jadi kita ngikut aja. Ini salah satu hint juga sih. Jadi teman-teman bisa coba langsung cek-cek aja apa saham yang lagi banyak di buyback. Ya mungkin itu. Buyback juga ada di Indonesia cukup hebat. Buyback ada buyback-buybackan. Buyback. Nih, boleh aku titip ke lu ya. Lu yang jual, gue yang beli. Nah, saya mau buyback 200M, tapi yang jual dia juga. Jadi dia untuk nge-create market seolah-olah itu benaran buyback, dan dia lebih benarnya tuh distribusi. Kayak gitu. Yang ngejual adalah nomini dia, yang beli ya company ini dia. Jadi seolah-olah buyback. Padahal kiri kanan doang. Tapi kalau buyback yang benar itu adalah buyback dari market. Itu semua bisa dicek kayak gitu. Wow, oke. Nah ini gue tiba-tiba pengen nanya nih kok. Jadi kan Ko Hengki satu Remora udah stop nerima member baru nih. Terus mungkin Ko Hengki juga kedepannya sharing-sharing secara publiknya mungkin akan berkurang ya? Berkurang. Ini karena bro Leo kita main golf doang, nggak mau datang. Thank you. Iya, jadi benar-benar kayak friends saja yang ngajakin. Sekarang pun kayak kampus, even kampus sendiri, datang segala macam sharing, aku udah kayaknya enggak dulu deh. Jadi gimana nih teman-teman general publik yang belum masuk ke Remora ini kalau mau tahu? Pada banyak yang pinter kok gitu. Udah banyak yang pinter. Justru kenapa mau kayak keluar? Karena I think I have deliver my point. Yaitu ya komunitas itu penting. Komunitas itu jangan dibego-bego. Masa retail kalah mulu kayak gitu. Dan cara bacanya tuh gini loh. Dan selama ngomongin ya nggak ada hiding ya. Apa lu nanya apa pasti aku jawab apa kayak gitu. Dan udah banyak yang berkeliaran, banyak orang ya keluar lah kayak mentor barunya segala macam loh. Jadi dan aku melihat mereka menyampaikan oke, ya nggak salah-salah banget, cuman ya they got my point gitu. Jadi ya udah, I think I have deliver my things. Dan kita kan harus exit di pucuk gitu. Yes. Jadi I think ya it's a good time. Oke. Nah, tadi Ko Hengki sempat bilang masa retail kalah mulu. Kalau menurut Ko Hengki, sebenarnya apa sih penyebab banyak retail ini yang kemarin itu jadi korban di crashnya itu loh? Maksudnya apakah mereka kurang knowledge? Kenapa mereka kurang knowledge? Kalau mereka korban crash, I don't think itu menjadi salahnya mereka. Karena semua orang rugi.
Oke. Ya kan, fair dong gitu kan. Even orang-orang yang fund manager, yang dia sekali invest, yang aku tahu dia dari zero, dia udah mungkin umur 50-an something lah. Dari zero dia udah bertetean gitu. Kena juga gitu. So, ya kalau lu masih kecil, masih baru belajar lu kena, I think it's quite fair. Cuman yang masalahnya itu adalah jadiin exit liquidity. Nah, itu yang kasihan. Nah, kenapa mereka bisa kena? Karena mereka hanya ngikut doang. Mereka nggak tahu karena apa. Dan mereka percaya blindly. Itu problemnya. Mungkin itu doang gitu. Dan sekarang kan mereka udah bisa ngebaca, oh harus apa, ini gimana sih, oh kok ada pasar nego ini ya, kok tujuannya ini ya, kok dia ngomong itu pas harga sahamnya udah naik 50% atau naik 100% dulu baru dia ngomong ya, dia beli di berapa. Nah, maksudnya poin-poin itu yang ku selalu keluarin ke orang-orang kayak gitu. Dan ketika kok dia bisa tahu ada news, nah ini tandanya ada deal-dealan atau segala macam. Oke. Seperti gitu. Jadi berarti kan sekarang ini ya, let's say Ko Hengki kan udah stop lebih sedikit lah sharingnya. Dan tadi juga bilang akan ada muncul sosok-sosok mentor-mentor baru gitu. Ada tips nggak gimana supaya teman-teman di sini ketika nanti melihat ada sosok-sosok mentor-mentor baru ini nggak tersesat milih yang salah gitu? Wah. Jadi kita selamatin dulu sebelum nyungsep gitu. Oke. Mungkin ya pemilihan sahamnya sih. Oke. Apa ada mungkin ada poin-poin yang teman-teman nanti bisa kayak checklist, oh iya enggak, jadi dia tahu. Liquid enggak? Itu doang paling penting. Liquidnya itu emang jauh sebelum kamu ada, sebelum 3 bulan ke belakang, sebelum kalian mau dipromosikan, ini liquid. Nah, jadi emang kalau itu ya pada dasarnya liquid. Kalau pada dasarnya liquid, kalaupun lu mau kena tipu, lu bisa kabur. Nah, itu poin pentingnya. Itu lu bisa kabur. Banyak sama kan? Yang naik 100 juta, 200 juta, tapi plus 25%, plus 25%, plus 25%. Pas lu antri di atas, digebuk 50M. Jebret, lu naik aja cuma hanya butuh 100-200 juta. Orang kena 50M. Mau gimana keluarnya? Rebutan keluar semua, minusnya dalam banget kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi di ya ada berbagai saham lah. Tahun lalu ada saham fenomenal juga sama, dari berapa ratus ke berapa ribu, sekarang balik lagi ke berapa ratus, transaksi hariannya cuma ya berapa puluh juta doang. Dan setiap tahun itu ada sih saham-saham gitu, serupa tapi tak sama. Gitu. Kenapa orang nggak bisa notice atau belajar gitu? Kan belum tentu orangnya orang baru terus loh kok. Ngerti nggak retailnya ini? Mungkin sebelumnya di cycle sebelumnya dia udah jadi korban di saham yang mirip sebelumnya. Terus kena lagi ya? Kena lagi. Iya, karena mau cepat kaya kali ya. Karena mau cepat kaya gitu. Mungkin ya dia nggak mau tahu. Ya penting dia ngomong apa? Oh dia kaya, gue mau jadi seperti dia. Gue hajar sebanyak-banyaknya biar gue mirip dia. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Tapi menurut Ko Hengki sendiri ya, kan sekarang kita nggak bisa pungkiri lah banyak orang masuk mau itu ke saham, ke kripto, ya karena melihat ada sosok-sosok yang nggak cuman kaya banget, tapi kaya dalam waktu cepat. Oke. Nah, kan itu dua kuncinya. Kalau dia kaya banget, let's say dia fund manager triliunan, tapi untuk dia nyampe ke sana 30 tahun orang nggak peduli, benar nggak? Orang mau 1 tahun. 1 tahun berapa ratus miliar gitu kan? Betul. Nah, kalau menurut Ko Hengki sendiri emang sebenarnya pasar saham ini bisa nggak jadi vehicle itu, atau itu cuman mitos doang? Mungkin right moment lah. Oke. Kalau ngomongin, let's say lu punya 5M deh, gitu kan. Untuk dalam 1 tahun kebelakangan ini 5M ini, lu mau kali 10 itu very possible. Oke. Tapi kalau tahun sebelumnya lagi, lu bisa kali 2 atau kali 3 itu udah hebat banget kayak gitu. Jadi ya semua tergantung momentum sih, kapan dia masuknya. Apakah mungkin saya lihat sih banyak orang yang jadi gitu. Cuman for sure banyak orang juga yang lebih hancur. Nah, jadi actually apakah bisa atau nggak bisa itu nggak begitu penting. Tapi yang make it ini, yang Ko Hengki lihat, ada nggak satu mungkin sifat atau ciri-ciri yang sama antara yang make it dan mayoritas yang gagal aja gitu? Oke. Orang yang make it itu orang yang
rela ngekat. Rela ngekat. Iya, dalam artian kalau kita sebutnya berani menyangkal diri sendiri ya. Bisa dia pede segala macam, seterusnya tesisnya A B C D F G. Kalau dia salah, aduh gua salah, langsung dia cut. Tapi kena sakit kayak gitu. Ada kena mental, ada pusing-pusingnya, ada curhat-curhatnya, ada. Tapi dia cut. Dan ketika dia cut, dia kan ada equity lagi. Misal 10M, lu cut loss deh 35%, itu kan lumayan lah gitu kan. Hilang 3,5. Hilang 3,5, lu masih ada peluru 6,5. Dan 6,5 ini di fight pelan-pelan untuk balikin ke 10-nya. Jadi nggak ada sifat pasrahnya sih. Kebanyakan orang, aduh gua rugi 3,5, gua nggak sanggup ngekat 3,5, gua bisa beli mobil apa, gua bisa beli rumah apa, bisa beli jam lah gitu kan. Aduh gua nggak rela ngekat, alah nanti juga balik. Bisa nggak balik kayak gitu. Dan selalu prinsipnya aku selalu ngomong ke orang kayak gini. Misal kamu beli 100 juta, turun 50%, kamu nggak cut, balik lagi ke atas. Oh lu jadi untung, dari 100 juta untung 50 juta di 150 juta, tapi harus dibawa turun lagi. Terus 150 juta invest lagi, turun lagi 50%, sisa 75 juta, naik lagi 50% lagi. Nah artinya kan 150 juta kali 50% lagi. Nah lu lakukan itu 9 kali. Ada nggak sekali momen lu turun nggak naik-naik? Banyak sekali saham turun nggak naik-naik. Turun nggak naik-naik, di listing mungkin nggak? Lebih mungkin lagi kayak gitu kan. Nah dan buat apa lu 1 sampai 9 lu hoki, ke 10 lu lagi sial, lu habis semua. Nah makanya ya definisinya harus ngekat kayak gitu. Saham, mau kripto kayak gitu, mau dari berapa dolar, turunnya unlimited loh gitu kan. What goes low can go lower, even lower kayak gitu. Begitu juga dengan saham yang naik. Apa yang naik tinggi bisa lebih tinggi lagi. Tapi apa yang bisa turun selamanya dan hilang di permukaan bumi. Makanya kesamaannya selalu ya nge-cut loss aja sih kalau misalnya nggak benar. Gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini juga, gue nggak mau mengulangi banyak pembahasan yang gue yakin Ko Hengki juga udah pernah cerita di podcast lain. Jadi buat yang mau cek mungkin cerita kisah hidupnya Ko Hengki bisa cek Overpost ya, tempat Ko Leon. Udah banyak diceritain ke sana. Cuman gue kemarin ya pas golf itu gue udah bilang ke Ko Hengki kalau misalnya ya udah ntar kita pas podcast gue nggak banyak bahas terlalu market banget, boleh ya gue bahas ke live aja gitu. Apalagi ini bisa dibilang mungkin bakal jadi salah satu podcast yang Ko Hengki akan jarang muncul gitu. Jadi ini untuk merangkum. Gue penasaran kok. Menurut Ko Hengki ada nggak yang berubah di pribadinya Ko Hengki? Ko Hengki yang dari awal nggak punya apa-apa dengan sekarang yang mungkin udah dapat lebih dari apa yang Ko Hengki